Hai nakama, One Piece is back. Yos. Sekarang ini nih, Pulau Elbaf itu adalah tujuan paling dekat sekaligus paling menarik setelah Battle Egghead itu rampung, teman-teman. Nah, cepat atau lambat kubu Mugiwara itu pada akhirnya juga akan sampai ke Pulau Raksasa Elbaf. Terlepas dari Sang dan Kid juga udah ada di sana nih. Informasi untuk Nico Robin juga sudah menantikan ya. Sangat jelas Usopp pun juga akan berperan juga di saga besar Elbaf nanti. Tapi apakah kalian lupa nih bahwa mantan Yonko seperti Big Mom itu juga seharusnya terlibat loh dalam negeri Elbaf nanti, karena di sanalah latar belakang masa lalunya yang belum selesai itu. Namun yang jarang kita bayangkan bahwa sangat memungkinkan negeri Elbaf itu bersumber pula pada sebuah mitologi dan mitos Nordik yang pernah ada. Seperti halnya pulau-pulau lainnya nih, Oda Sensei itu sepertinya akan memberikan referensi yang paling memukau untuk Elbaf sendiri. Dan hipotesa Mimin sendiri itu adalah Asgardian. Nah, semua itu bermula dari kisah pohon dimensi Yggdrasil. Nah, kenapa harus Asgard nih? Ya, ini tuh didasari karena di sana itu telah dikonfirmasikan ya akan ada sosok dewa yang berperan sangat krusial. Kabarnya dewa itu perwujudan sosok villain di negeri tersebut. Namanya adalah Loki. Dan jelas jika itu Loki, maka referensi bumi Asgard itu dan alam semestanya akan ada di sana. Karena jika kalian ngikutin One Piece pun jelas akan ada hubungan dengan para kelompok rambut merah kan ya. Karena sempat berembus kabar pula kala itu bahwa Akagami Sang sendiri juga referensinya itu adalah bajak laut Nordic Viking di masanya pula loh. Nah, ini cukup relate kan ya dengan perputaran antara Elbaf, Loki dan para Viking dan Sang sendiri. Yuk kita bahas lebih lengkap mulai dari sini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, kalian tuh harus tahu nih bahwa Elbaf tuh akan menjadi salah satu tempat yang paling indah di kisah One Piece sendiri. Pulau yang dianggap misterius itu adalah rumah bagi para raksasa yang pernah muncul selama ini. Konon dikatakan di sana itu pegunungan menjulang tinggi dan juga lembah hijau itu luas membentang. Nah, sungai-sungai juga mengalir dengan sangat jernih di sana nih. Di Elbaf sendiri karena bentuknya seperti bebatuan seperti itu, langit terlihat lebih biru dibandingkan tempat lain di peradaban One Piece sendiri. Banyak dari bajak laut yang ingin sekali mengunjungi dan berpetualangan di sana. Bahkan Luffy saja dengan Usopp begitu excited tuh mendengar pulau selanjutnya itu adalah Elbaf. Namun kita juga mengingatkan di sini nih bahwa kejernihan Elbaf juga diimbangi dengan kegelapan di dalamnya loh. Dalam tentang sejarah kemungkinan terbesar di sana itu pertemuan mengharukan dari para bajak laut, villain besar dan pengungkapan Mother Carmel sendiri maupun aksara Poneglyph. Ingatkan ya bahwa road Poneglyph terakhir tuh berwarna merah itu hanya ada di 3 tempat ini. Kalau nggak Pulau Bajak Laut, Pulau Vira, ya terakhir tentu Pulau Elbaf. Dan itu adalah kejelasan yang sudah dikatakan melalui booklet Road to Laughtale pertama kala itu. For information nakama, untuk kasus Usopp sendiri itu juga akan menarik karena dia itu juga berkeinginan untuk dikenal sebagai seorang pahlawan yang pemberani loh di lautan alias Brave Warriors of the Sea. Selain itu nih, Usopp juga ingin hidup dengan penuh kebanggaan dan kehormatan layaknya para raksasa suku Elbaf. Tapi sebenarnya apa nih yang membuat Elbaf itu sangat menarik? Nah, karena itu mungkin di sana pula dikatakan memang akan memiliki beberapa alam di dalamnya kan. Kenapa kita juga bilang seperti ini? Nah, gini teman-teman, validasi ini kita dasari dari kemunculan sosok raksasa yang dibilang sebagai Loki tadi. Menurut kabar burungnya, Loki ini adalah seorang pangeran yang pemikiran dan perilakunya itu menyimpang dari para raksasa lainnya. Saking luasnya pulau itu, mungkin memang beberapa wilayah itu dikuasai oleh para raksasa lain. Contohnya seperti Dory dan juga Brogy. Karena itulah Oda itu mungkin mengambil referensi bumi Asgardian dan hikayat suku Nordik untuk Elbaf sendiri. Nah, dari sini dan cerita Loki tadi, kita akan bawa kalian ke hipotesa peradaban ya. Jadi itu gini nakama, memang sepertinya akan menarik jika ada sebuah entitas yakni para bajak laut kuno yang sudah eksis di era kerajaan besar. Era di mana para raksasa itu juga mungkin bersumber dari bajak laut Nordik. Jadi di sana nanti kita akan diperlihatkan kentalnya nuansa Viking serta mitologi yang menjadi keseruan dalam cerita Elbaf.
Ya, kalian sempat mendengar rumor bahwa Oda Sensei sepertinya memang menamai tokoh Akagami itu juga dari bajak laut Nordik loh yang terkenal Erik si Merah itu. Meski ini juga bukan salah satu referensi Viking yang digunakan Oda untuk sang sendiri satu-satunya. Cuman ini serasa ada hubungan pula antara sang sendiri, Viking, dan Elbaf serta Loki. Karena di negeri inilah para raksasanya itu juga terkenal sebagai para prajurit terkuat yang pernah ada. Kalian ingat kan Owars Junior dan juga Owars Senior yang ada di kubu Shirohige Pirates dulu, betapa menakutannya mereka nih. Nah, kisah ini mungkin juga menceritakan sedikit tentang mereka. Karena di negeri inilah para raksasanya itu juga terkenal sebagai para prajurit terkuat yang pernah ada. Dan sang sendiri juga erat kaitannya dengan para raksasa seperti Dori dan juga Brogy kan ya. Bakal menarik sih jika sang itu akan bertemu kubu Mugiwara di Elbaf ini sendiri, dan mereka itu akan berkonfrontasi seperti saat kejadian movie Red-nya kala itu, dimana mereka kala itu melawan iblis Tot Musika. Namun di Elbaf lawan yang dihadapi itu adalah Loki. Siapa tahu sih, ini menarik loh kalau terjadi. Ngomongin soal villain ini menarik teman-teman, karena ada sumber yang mendasarinya. Nah, di kisah Asgardian, dewa Loki itu sangatlah populer. Dikisahkan Loki itu adalah dewa keturunan yang memiliki tipu muslihat sangatlah tinggi. Loki seringkali dijuluki sebagai si pembawa dan pencari masalah. Mungkin aja ya nakama, bahwa konsep dewa Loki inilah yang diadaptasi untuk villain dalam saga Elbaf sekarang ini nanti. Ya, kalian pula nih dalam One Piece chapter 866 ada siluet yang menggambarkan sosok raksasa besar di sana. Nah, itulah Pangeran Loki. Bahkan awalnya Loki ini sempat akan dijodohkan dengan salah satu putri Big Mom Lola loh. Mereka percaya itu akan memiliki unsur politik yang sangatlah kuat. Dan kita sempat singgung tadi kan ya, Big Mom ini sebenarnya masalahnya itu belumlah kelar di sana dengan Mother Carmel. Perjodohan itu dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antara ras raksasa dengan Big Mom itu sendiri. Namun sayangnya perjodohan itu gagal nakama, karena Lola itu menolak menikah dengan Pangeran Loki. Big Mom sempat ingin menggantinya dengan Siphon nih. Cuman siasat itu diketahui Loki dan membuatnya itu marah besar. Dari sinilah kisah Loki itu semua itu akan saling berkembang lagi. Dan teorinya pasti tak jauh-jauh dari Elbaf kan ya. Nah, sebenarnya sudah banyak diteorikan nih bahwa sejarah Elbaf itu kemungkinan pula juga terhubung dengan kerajaan besar. Berkaitan dengan kru Mugiwara yang bersiap menuju ke sana, para leaker sendiri dan teoritis One Piece banyak yang menghadirkan spekulasi menarik. Nah, salah satu yang paling relevan itu adalah teori tentang Elbaf bersumber dari referensi Asgardian dan alam di sekitarnya. Karena kita sendiri juga yakin nih bahwa sejarah dunia itu juga mungkin akan banyak terungkap di saga Elbaf ini nanti loh. Apalagi Loki kan juga ada di sana ya. Lalu pertanyaan sekarang, apa aja hipotesa yang berkaitan dengan beberapa alam di Asgard itu yang bakalan diadopsi untuk Elbaf? Nah, di sini disclaimer ya, mungkin ini akan cukup membingungkan untuk beberapa orang awam. Tetapi kalau kita ngomongin soal Asgard, alam-alam tersebut harusnya juga akan terlibat. Dari sini kita akan masuk ke hikayat mitologi yang bisa kalian dengarkan terlebih dahulu nakama. Oke, pertama, pohon besar Yggdrasil. Nah, teori ini sih kita dasari karena di kisah One Piece pun juga ada pohon Adam dan juga pohon Eve. Menariknya nih, Oda itu mengambil hikayat itu dari cerita Adam dan juga Hawa loh. Dan di Elbaf sendiri ada banyak yang memperkirakan bahwa pohon kehidupan Yggdrasil akan dimunculkan pula. Sebuah pohon yang energinya itu menjadi sumber bagi para raksasa. Kita tahu kan dalam cerita Asgardian sendiri, Yggdrasil itu memiliki beberapa dimensi atau alam yang saling terkait. Kedua, Jotunheim. Kalau dari catatan sejarahnya, alam ini itu sangat mirip dengan apa yang muncul dan dihadirkan dalam cerita One Piece saga Elbafnya. Dan konon kabarnya nih, Jotunheim pun akan muncul sama seperti saat alur cerita kilas balik dari mantan Yonko Big Mom. Nah, meskipun ini juga masih cukup diperdebatkan sih. Ketiga itu adalah Asgardian. Nah, ini yang paling menarik teman-teman. Orang-orang itu mengira Asgard itu sudah sebuah cakrawala yang sangat besar. Tapi sebenarnya Asgard itu adalah bagian dari dimensi yang dimiliki pohon kehidupan besar bernama Yggdrasil. Dalam kisah Elbaf sendiri nanti, meskipun akan bersumber ke sana teorinya entah benar atau enggak, tetapi kita juga rasional aja teman-teman. Pastilah ternyata itu bakal ada perbedaan dari semua sumber medium yang sudah ada. Nah, di alam inilah kami cukup yakin sih bahwa sumber informasi dari Loki sendiri dan beberapa ras raksasa pilihan itu akan banyak diungkapkan di sana. Nah, berikutnya ketiga itu adalah Midgard. Nah, ini adalah alam yang menjadi tempat selanjutnya yang menarik nih. Mungkin itu adalah salah satu dari kru topi jerami juga akan bertemu di sana. Keempat itu adalah Nidavellir. Nah, kalian ingat gak nakama, di Dressrosa kala itu ada suku Tontata yang kecil itu kan, para kurcaci. Kita sendiri sih yakin sih bahwa Nidavellir itu dikhususkan mengenai hal tersebut. Karena di kisah Asgardian Yggdrasil sendiri, tempat itu adalah alam para kurcaci dan juga para peri baik sekaligus jahat tinggal bersama.
Nah, ini bakalan jadi menarik kan kisahnya ke depan nanti di saga Elbaf. Meski informasi tentang ini masih berupa spekulasi kuat, tetapi emang bakalan menarik dan Elbaf sendiri terhubung dengan hikayat Asgardian tersebut. Teori ini bakalan menjelaskan tentang banyak peristiwa dan kejadian besar lainnya yang akan terhubung di era masa lalu ke era sekarang ini. Bahkan satu tokoh yang begitu ditunggu-tunggu kemunculannya di sana dan akan berikan plot twist paling mengesankan untuk Nico Robin sendiri tentu adalah Jaguar di Saulo. Itu akan jadi pengungkapan cerita menarik sih di bumi para raksasa Elbaf sendiri tuh nanti. Are you excited nakama? Jadi cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa Elbaf akan dibuat seperti Asgard dan para bajak laut Viking itu. Nah, jika kalian ada yang ditanyakan nih, silahkan feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.